Halo, nama saya Nia Rizky Zahara. Seperti janji saya akan menceritakan kronologisnya bagaimana saya bisa dinyatakan positif COVID. Jadi di tanggal 28 November, kalau nggak salah itu hari Jumat, sepulang saya bekerja, saya merasakan badan ngedrop banget gitu, berasa kayak orang mau meriang bagaimana sih gitu kan, yang mata mulai berasa panas gitu. Terus akhirnya di situ saya minum prokol teruslah selama Sabtu dan Minggu. Di Minggu malam saya sudah fit, saya merasa nggak keluar pilek atau apapun, tidak gitu. Di hari Senin pada saat bekerja itu tanggal 30 November kalau nggak salah, saya hanya batuk cuma gitu, tapi saya untuk menjaga saya beli obat di Alfa. Akhirnya saya minum dan itu belum 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 ada kecurigaan apa-apa. Lalu di tanggal 1 Desember 2020, pada saat saya makan siang dengan teman kantor saya, kita makan steak, dia makan asik banget sampai habis, sedangkan saya hanya males-malesan makan. Ditanya sama dia, kenapa gitu kan, kok nggak dihabiskan gitu kan. Saya bilang nggak enak, nggak ada rasanya gitu kan. Dia langsung bilang gini, orang ini berasa banget lah ada kok gitu. Wah, jangan-jangan lu covid. Tapi ngomongnya kita sambil bercanda gitu kan, bener-bener nggak kepikiran ke arah sana gitu kan. Terus juga kita pesan lemon tea, saya minum aja, ternyata lemon tea-nya itu asem, manis tapi asem. Yang saya rasakan hanya manis saja gitu. Itu kan di hari Selasa. Lalu di hari Rabunya teman kantor saya ini beli bakso, dia bilang tuh wangi baksonya tuh harum banget. Saya cuek aja karena saya memang nggak nyium apa-apa gitu kan. Terus juga di hari Rabu itu saya minum tolak angin cair, rasanya kayak minum air putih biasa, nggak berasa apa-apa. Memang berasa pedes pedes, tapi untuk berasa kayak jamu-jamunya saya nggak ngerasain sama sekali. Nah, malam Kamisnya saya panas tinggi, malam Rabu juga saya panas gitu kan. Malam Kamisnya saya panas tinggi. Tapi saya tetap belum berpikiran kalau bahwa diri saya ini uh, ada mengarah ke arah COVID. Yang saya pikirkan, saya sudah beberapa hari ini merasa panas turun. Saya ngeri. Kejadian 2 tahun yang lalu itu saya pernah sakit malaria. Saya takut malaria saya itu kambuh. Akhirnya saya coba ke puskesmas Kelurahan Klender karena vaskes saya di puskesmas Kelurahan Klender. Akhirnya uh, di, uh, pada saat bertemu dengan dokter ditanya keluhannya apa saja gitu kan. Oh, lambung gitu kan. Tapi saya kekeh, tolong cek saya uh, tes darah. Saya mau tahu trombosit saya tinggi atau rendah, saya takut ngedrop lagi. Akhirnya dikasih rujukan tuh ke puskesmas kecamatan Durensawit atau yang di Haji Dogol. Lalu saya bertanya sama dokternya, dok, saya nggak ada ke arah covid kan. Saya nggak pernah bilang ke dokter kalau saya ini hilang indera penciuman saya dan indera perasa saya. Itu saya hanya pendam sendiri gitu kan. Akhirnya kata dokter gini, kamu mau dites swab nggak gitu. Gratis gitu kan, kalau kamu tes swab di rumah sakit itu berbayar gitu. Akhirnya saya berpikir, saat ini banyak OTG dan saya pun bekerja, di rumah juga ada anak kecil. Saya takut kalau diri saya ini ternyata terkena virus tersebut. Akhirnya saya berpikir, oh saya harus tes aja lah gitu kan, mumpung gratis juga. Akhirnya saya bilang, oke dok, saya mau dites gitu kan. Akhirnya dokter puskesmas Kelurahan Klender meminta fotokopi BPJS saya disertai dengan nomor handphone. Itu kejadiannya hari Kamis ya. Saya ke puskesmas itu hari Kamis. Oke, pada saat setelah saya pulang dari puskesmas, saya merasa lelah, saya tidur terus ternyata dapat telepon dari Bu RT saya. Ternyata dari puskesmas itu sudah meneruskan ke RT saya gitu. Nah, dan dari puskesmas kelurahan maaf, puskesmas kecamatan Durensawit atau yang Haji Dowel juga menghubungi saya gitu kan. Dia meminta untuk fotokopi, saya memfotokan kartu kakak saya, KTP dan BPJS. Akhirnya
saya ditanya bersediakah untuk melakukan swab di tanggal saya lupa tanggalnya, hari Jumat yang pasti, hari Jumat. Oke, saya bersedia. Akhirnya pada saat di hari Jumat saya tes swab karena nama saya sudah terdaftar ya. Nah, tes swab itu benar-benar biayanya gratis dan prosesnya juga cepet. Diinfokan suruh kumpul jam 8 pagi dan mulai swabnya itu jam setengah 9. Nah, ternyata prosesnya tuh nggak sampai 30 menit. Prosesnya itu dimasukkan alatnya itu ke kiri, ke kanan, dan ke tenggorokan. Oke, setelah itu saya keluarlah, setelah selesai saya keluar, saya tetap ke lab karena saya kan punya rujukan untuk tes darah saya. Nah, pada saat di lab tes darah, tes pertama saya itu kok darah saya susah keluar gitu kan, kata dokter kamu tegang. Saya bilang saya tidak tegang gitu kan. Akhirnya ternyata setelah keluar darah tapi hanya sedikit. Oke, dicek sama mereka, nanti ambil jam 11. Jam 11 kemudian saya datang pada saat saya ambil, ternyata darah saya sampel darah saya itu rusak atau beku gitu kan. Akhirnya dites ulang lagi dan hasilnya tes darah saya nggak kenapa-napa, ada infeksi. Memang ditanya sama dokter, ini kalau dilihat dari hasil tes darah ini leukositnya tinggi katanya gitu kan, mungkin ada infeksi di tubuh ibu gitu kan. Apa ada diare? Ya, saya mulai merasa diare gitu kan. Dan lambung saya sedikit sakit. Oke, kata dokter kemungkinan saya infeksi pencernaan gitu kan. Akhirnya setelah semuanya saya lewati, saya pulang itu Jumat. Karena hasil swabnya itu 2 hari, Sabtu Minggu saya ditelepon. 2 hari kemudian saya ditelepon sama pihak rumah sakit, Bunia positif gitu, tolong infokan keluarga, karena saya tinggal di rumah mama saya, di situ ada beberapa keluarga saya infokan untuk saat itu juga kami melakukan isolasi mandiri gitu. Dan pihak rumah sakit juga meminta data keluarga saya seperti kartu KK dan BPJS untuk didaftarkan swab di hari Selasa, di hari ini tanggal 8 kalau sekarang tanggal 8 Desember. Nah, dan saya juga dokter bilang itu kan hari Minggu ya, saya dikabari kalau saya itu positif. Mereka bilang besok ibu akan dibawa ke Wisma Atlet gitu. Terus saya bingung gimana caranya saya ke Wisma Atlet. Akhirnya kata dokternya, nanti kumpul aja bu di rumah sakit, di puskesmas Haji Dogol gitu, nanti ibu kumpul aja di sana pukul 4 gitu, nanti kita berangkat bareng-bareng bu dengan pasien-pasien COVID lainnya. Dan benar saja pada saat sampai di sana, saya dan beberapa orang tadi 12 atau 10 saya lupa, kami dibawa menggunakan bus sekolah karena biar sekalian muat banyak gitu, dan diiringi sama ambulan gitu. Untuk dari proses swab, proses dinyatakan positif, kalau seandainya teman-teman ada ciri-cirinya, tidak hilang indera penciuman, hilang indera perasa, segera hubungi puskesmas terdekat, minta swab sama pihak puskesmas. Nanti pihak puskesmas akan mendata, meminta nomor handphone, nanti kalian didaftarkan. Banyak saat ini yang OTG gitu, kita nggak tahu, kita punya keluarga, jangan sampai kita terlalu lama menganggap diri kita baik-baik aja, ternyata memang kita membawa virus. Kapan pandemi ini selesai gitu? Kalau dari kesadaran kita sendiri itu nggak ada gitu. Jadi semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Jika memang teman-teman merasakan ada gejala atau apa gitu kan, jangan takut untuk tes. Ini tidak mengerikan seperti yang kita bayangkan gitu. Daripada kita oke, gue nggak kenapa-napa tapi kita positif, itu kita bisa menyebarkan virus ini ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke saudara-saudara kita. Nanti makin banyak yang akan terkena virus ini.
Oke, di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang proses dari Puskesmas Durensawi sampai saya ke Wisma Atlet ini, dan sampai saya mendapat kamar itu nanti bagaimana prosesnya kalau dijadikan satu kebanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.